dhewe ki duwe apa kerjane, Pak? Sedina 3 juta. Siapa kamu? Aku adalah makhluk yang dikenal sebagai simbol dari kejahatan. Pokoknya bisa ngomong. Berarti lah yang dari dulu wajah itu. Lengger, bahwa lengger ini dari dua kata, suku kata leng dan jengger, bahwa leng itu artinya lubang atau yang diartikan ke perempuan, dan jengger ini ayam jantan atau mahkota ayam jantan itu yang diartikan sebagai identitas laki-laki. Awalnya itu saya tertarik karena lengger itu suatu tarian yang unik, apalagi saya dari Sumatera terus kesini ngeliat ada seorang cowok nari lengger itu kayak loh ternyata yang nari cowok kayak unik aja gitu, jadi saya tertarik, mungkin panggilan. Asal-usul lengger itu ada berbagai versi ya, ada banyak versi lah. Di sini di rumah lengger ini salah satunya ini mengambil salah satu sumber yang dari generasi ke generasi lah ya, bahwa lengger adalah sebuah kesenian tradisional yang tumbuh dan berkembang di Jawa Tengah, khususnya Banyumas dan sekitarnya. Ini sebuah tarian yang terinspirasi daripada aktivitas para petani zaman dahulu yang dikaitkan dengan mitologi kesuburan. Yang penarinya itu adalah laki-laki yang berdandan perempuan. Diceritakan juga bisa mengambil filosofinya itu bahwa kita membuang energi buruk atau energi negatif kita menjadi keluar dari tubuh kita dengan harapan itu akan masuk energi yang positif. Itu salah satunya itu. Terus dari pola lantai itu ada gerakan yang membuat gerakan menyamping atau horizontal, dan gerakan ke arah depan belakang itu kayak semacam garis vertikal. Itu pesan yang mau kita sampaikan, filosofi dari gerak tari itu adalah bahwa kita itu punya kewajiban membina hubungan manusia dengan manusia, sama manusia, dan kalau vertikal itu manusia dengan Tuhannya itu. Terus dari segi budaya itu berarti sebuah aktivitas kebiasaan atau itu ya itu tadi bahwa ini adalah sebuah aktivitas atau kegiatan para pendahulu kita itu, para nenek moyang, para leluhur kita yang sekarang diaplikasikan dalam sebuah pertunjukan lengger. Itu tari lengger. Dan kalau dari adat ya, dari segi adat ini kita tetap masih menggunakan kayak semacam sesaji atau peralatan-peralatan yang kita perlukan itu masih lengkap dengan bahwa ini adat yang dilakukan oleh nenek moyang kita dalam sebuah pertunjukan lengger. Kalau berada di rumah lengger ini saya udah ikut sekitar 3 tahun. Yang saya senangin dari tari lengger ini, tariannya itu bernilai religi, juga penghiburan. Setiap saya menarikan tari lengger ini, pembawaan atau apa ya, kayak rasanya tuh seneng gitu, juga pelarian sih. Saya memutuskan untuk ke Jawa dan melestarikan tari lengger
Karena Lengger itu suatu kesenian budaya dari leluhur yang harus dilestarikan juga sebagai penghormatan dan penghargaan. Untuk ritual menjadi seorang menari Lengger ini ada beberapa ya. Itu mulai dari puasa, ada yang ziarah ke makam leluhur, atau mungkin kita kayak semacam mandi atau ya, berendam di sumber mata air. Nah, ini yang menarik di sini setelah menjalankan ritual ya. Jadi si penari itu setelah menjalankan dari ritual misalnya puasa, terus mandi atau berendam dan tadi ada ziarah, mereka itu akan memiliki aura yang menarik. Jadi misalnya mereka pas perform itu dilihat oleh para pengunjung atau penonton tuh menjadi lebih menarik dari segi penampilan, dari segi gerakan itu menjadi lebih menarik. Terus dari makna dari puasa atau apa itu ya banyak sih ya. Puasa itu berarti mengurangi hal-hal yang negatif. Terus misalnya berkunjung ke makam leluhur itu ya kayak kita mendoakan ya. Dan misalnya kalau tadi itu berendam atau mandi itu ya kita esensinya membersihkan diri kita dari hal-hal yang negatif. Reaksi tubuhnya itu pernah mau nolak juga. Awal itu saya demam sampai seminggu. Jadi perubahannya itu mungkin kalau di biasa itu ya biasa aja, tapi kalau sudah pakai kostum, rias, sudah ada di panggung, mungkin auranya bakal beda. Juga di panggung setiap nari itu kayak bukan diri sendiri gitu. Ada yang bantu nari apa gitu. Makna daripada sesaji itu ya tadi bisa diartikan sebagai dalam bahasa Jawa itu sanepa atau peribahasa ya. Juga tadi bisa untuk sarana itu menghargai atau penghargaan. Ada bunga mawar, ada bunga kenanga, ada bunga kandil. Itu kalau diterjemahkan itu dari 3 bunga itu banyak makna dan arti. Misal salah satu saja ya, bunga mawar ya. Bunga mawar ini kalau dalam istilah Jawa itu mawar itu diartikan mawarno-warno. Mawarno-warno itu bermacam-macam. Ini yang menggambarkan atau memvisualisasikan bahwa di kehidupan kita di alam dunia itu akan banyak bermacam-macam peristiwa, kejadian, masalah dan lain sebagainya. Betapa kita dari makna pesan itu bahwa kita harus sebagai umat atau sebagai manusia itu senantiasa akan timbul atau ada dinamika dalam kehidupan dan kita harus siap menjalani semua itu. Kaitannya dengan kayak semacam keyakinan. Ya, keyakinan itu akan menimbulkan sugesti. Ya, dari situlah misalnya dikaitkan ya dengan kita menjalankan ritual seperti itu, kita akan lebih percaya diri. Ya, dengan lebih percaya diri, kita di saat kita perform atau tampil, kita pasti akan menjadi lebih baik. Ini yang terjadi sekarang ini, banyak yang tidak memahami. Misalnya apa? Kita ke makam leluhur, berziarah itu diartikan mereka itu meminta. Esensi atau makna utamanya adalah kita mendoakan para leluhur. Karena apa? Kita meyakini bahwa kehidupan kita di sekarang ini warisan atau campur tangan dari para leluhur yang sudah mendahului kita sampai kita pada zaman yang sekarang. Nah, kenapa? Disitulah tercipta adanya tempat itu. Berarti kita meyakini bahwa mereka itu, beliau itu orang yang luar biasa, bukan orang yang biasa, yang punya pengaruh. Nah, disitulah kita di tempat itu kita berdoa, mendoakan beliau yang sudah tiada, biar supaya diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah makna yang sungguhnya daripada kita berziarah. Dan ini perlu juga untuk disampaikan ke masyarakat atau ke umum bahwa kita berziarah itu bukan meminta atau apa, tapi kita sejatinya adalah mendoakan para leluhur yang sudah mendahului kita. Ayo lestarikan budaya yang udah ada dari leluhur, kita lestariin. Seni itu nggak sebosen yang kalian bayangkan. Seni itu asik, bebas. Seni itu juga bebas.
Rokoknya bisa kamu matiin nggak? Iya sebentar. Bisa sekarang nggak? Dep, mau dimuntahin lagi? Gak apa-apa, kita minggir dulu ya. Udah 3 bulannya aku ngerasa sakit terus tau Ki. Belum lagi harus nyembunyiin dari mama. Iya. Tapi setelah ini kan kamu nggak akan ngerasain sakit lagi. Ya tapi kalau gagal, Gagal gimana? ya kalau aku mati. Wah, nggak usah mikirin kayak gitu. Tapi aku takut Ki. Gap, iya. Kamu nggak usah mikirin kayak gitu. Toh aku kan juga nggak akan kemana-mana kan. Udah ya. Sini. Sayang, kamu yakin? Maksudku kalau kamu nggak yakin, apa kita nggak usah lanjutin perjalanan ini ya? Kita pulang aja ya? Terus? Emang kamu ada solusi lain? Gak ada kan? Ya udah.
nanti aku kena karma gimana ya? Nanti aku nikah, terus aku punya anak, ternyata anak aku cacat, habis itu... Gap, udah. Kamu nggak perlu mikirin kayak gitu terus. Gak akan terjadi apa-apa kok. Kok kamu gampangin gitu sih, Ki? Ya ampun, siapa yang gampangin sih, Kamu Gap? lah. Ki, kamu gak pernah tahu kan gimana rasanya sakit waktu hamil? Kamu mah enak, Ki. Masih bisa main sana sini. Waktu aku ngurus sendiri, kamu kemana? Gap. Ha? Aku tanya. Gap! Itu semua juga bukan kemauanku, Gap. Dan asal kamu tahu ya, Gap. Di sini nggak cuma kamu doang yang pusing. Aku ini juga pusing. Kamu mikir lah. Egois banget sih. Mau ngerokok lagi? Apa sih, aku cuma mau ngerokok. Ya udah, ngerokok aja Kamu terus. tuh emang nggak pernah ngertiin aku sedikit pun. Ngertiin kamu, aku yang lagi hamil, Ki. Itu terus aja yang jadi alasan. Ya iyalah, aku lagi hamil, kamu gak mau ngurus. Gak mau ngurus gimana sih? Aku ini tiap hari harus ngurusin kamu dengan segala moodmu yang terus naik turun, Gap. Ya wajar lah, Ki, moodku naik turun, aku ini lagi Alah, hamil. kamu itu mau hamil ataupun nggak hamil, moodmu tuh kayak gitu terus, Nggak kayak bisa, batu. kamu ngertiin aku, nggak Kamu bisa. yang nggak bisa ngertiin aku. Ki, aku ini lagi hamil anak kamu. Ya Ki. udah, ayo nikah. Ayo nikah. Ayo pulang. Gap. Udah, kakimu dilurusin dulu. Maaf ya. Udah, pegang sendiri.
waktu yang terbaca semakin jauh, semakin rapuh. Perlahan untuk melepasmu, usai selama tinggal sampai berjumpa. Balon, sayang anak, sayang anak, sayang anak, balon, 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 sayang anak, sayang anak, sayang anak, balon, 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 sayang anak, sayang anak, sayang anak, balon, 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 sayang anak, sayang anak, sayang anak, balon, 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 sayang anak, sayang anak, sayang anak, balon, balon, balon. Semakin jauh, semakin rapuh. Perlahan untuk melepasmu, usai selamat tinggal sampai berjumpa. Semakin rapuh, perlahan untuk melepasmu, usai selamat tinggal sampai berjumpa. Usai selamat tinggal sampai berjumpa. Kini selamat tinggal sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Malam ini kita kembali lagi bertemu dalam Pekan Film Banyumas yang merupakan rangkaian dari acara Festival Film Banyumas. Dan kali ini saya bersama seorang mahasiswa dari Universitas Amikom Purwokerto yang kemarin baru saja memenangkan salah satu kategori dalam Festival Film Banyumas, yaitu untuk film dokumenter terbaik. Rasanya gimana? Oh, rasanya jelas senang banget Mas, karena diapresiasi di tempat sendiri ya pertama, dan kedua kenapa senang banget karena ini film dokumenter pertama Mas gitu, dan bisa langsung diapresiasi di film Festival Film Banyumas dan bisa menang. Luar biasa. Dan ini merupakan film dokumenter pertama. Pertama, iya Mas. Sebelumnya berarti kebanyakan film fiksi. Iya, sebelumnya kami bikin film fiksi gitu. Ada 3 film fiksi sebelumnya, lah pas bikin dokumenter disubmit kan ke sini dan malah menang gitu. Jadi nggak nyangka? Kan? Nggak nyangka, serius. Karena juga sempat last minute itu Mas, submitnya. Okay. Jadi udah mepet, terus cobalah bismillah, alhamdulillah. Gitu. Berarti sebelumnya nggak ada, wah kayaknya jadi nih menang nih gitu, nggak ada? Enggak Mas. Karena waktu summit itu, wah ini kan nasional ya maksudnya. Jawa Tengah ya, iya. Pasti banyak saingan gitu ya. Filmmaker yang lebih bagus gitu, dan sebelumnya juga pernah submit, cuman juga nggak menang gitu. Jadi
pas submit di sini adalah yang penting ikut dulu gitu, biar dia ikut berkompetisi gitu kan film saya ini. Nah ternyata menang gitu, jadi nggak nyangka aja gitu Mas. Ini film ini ceritanya tentang apa sih Mas? Oh tentang penari Lengger sebetulnya Mas, karena literasi dan film Lengger itu kan sudah ibaratnya cukup banyak di sosial media, di YouTube, di medium apapun gitu. Dan saya ingin mengangkat sisi yang kayaknya belum banyak yang ngomongin deh gitu. Nah jadi situ pas kami tim riset ke sana menemukan ada sebuah ritual di Lengger juga gitu. Nah jadi dengan ritual Lengger itu kami tertarik gitu. Nah akhirnya kami ngomongin soal sebuah ritual dalam Lengger gitu. Jadi mereka yang pada menggunakan ritual ternyata memiliki hasil yang jauh lebih karismatik, lebih bagus di gerakannya gitu, auranya keluar gitu. Ritual itu untuk tujuan apa sih? Kalau ritual di situ tujuannya untuk sebetulnya gerakannya lebih luas gitu sih Mas di situ. Dan aura akan lebih nampak ketika sudah mengenakan make up dan pakaian Lengger, dia akan lebih keluar gitu. Auranya seperti itu, dan gerakannya juga ini dari kesaksian si Lenggernya itu ya. Dia merasa seperti pelakunya. Itu merasa seperti dia sedang digerakkan oleh sesuatu gitu, dan itu membuat penampilan dia merasa lebih all out gitu. Kalau di ebek itu ada istilah itu nggayuh indang, mungkin itu sama tuh ya di di Lengger gitu ya. Iya. Dan tempat untuk bisa nggayuh indang itu kan ada tempat-tempat khusus lah. Kalau di di Lengger itu di mana itu Mas posisinya? Itu di Desa Plana itu Mas waktu itu. Iya, di Desa Plana, dan itu juga tempat lahirnya Mbok Daryah di situ, dan beliau juga di situ kan mengawali kehidupannya ya sebagai maestro Lengger. Dan di situ kami menelusuri ada proses atau tahapan ritual untuk menjadi seorang Lengger, dari ya puasa segala macam, minta ke Yang Maha Esa gitu. Dan kami mendatangi juga pemakamnya Mbah Daryah, kemudian singgasana beliau ketika bersemedi ya. Bersemedi gitu. Dan di situ kami melakukan ibaratnya minta dukungan gitu dan izin untuk kami mengambil gambar di situ, karena itu bagian dari proses mengambil gambar gitu Mas. Jadi di situ, dan kemudian setelah ke pemakaman lalu ke ini kayak semacam sumber air gitu Mas, di tengah hutan itu malam-malam. Dan di situ mereka melakukan seperti membasuh gitu, dan membasuh ke muka, ke tangan gitu, dan ya demikian sih ritualnya seperti itu. Nah di dokumenter ini mencoba untuk mereka ulang urutan dari ritual tersebut gitu, dan kemudian ketika sudah bertransformasi menjadi Lengger, dia lebih keluar sih di situ auranya gitu Mas. Awalnya film ini dibuat untuk apa? Memang ngejar festival tertentu atau memang dibuat aja atau untuk apa? Iya, tadinya memang sebetulnya di kampus itu ada program PMM Mas awalnya, pertukaran pelajar pertukaran mahasiswa merdeka ya, PMM. Nah itu kami mengunjungi ke rumah Lengger Banyumas. Maaf ya, rumah Lengger. Sekretariatnya rumah Lengger. Iya, nah kita kan belajar tentang Lengger di sana banyak gitu, dan kebetulan tahun lalu berarti itu Mas, 2024 saya lagi senang-senangnya bikin film tuh. Jadi memang kayaknya keren juga ya ngangkat Lengger gitu. Ini baru kepikiran saat itu. Kemudian dosen kami ngasih info tuh ada festival film, namanya Festival Kebangsaan. Gitu. Itu di tempatnya di Padang waktu itu. Nah, saya langsung ada ide untuk bikin film Lengger itu. Terus dari dosen kami menyepakati lah oke, ini aja nggak apa-apa gitu. Terus bikinlah film itu. Nah, setelah kami riset dan syuting, ya udah jadi langsung jadi, kemudian kita submit ke Festival Kebangsaan tersebut. Jadi
didasari dari dua sebetulnya Mas. Memang pengen banget ngangkat Lengger karena lagi sering bersinggungan gitu ya di rumah Lengger saat itu, dan kedua karena ada momentum aja sih Mas gitu. Proses produksinya berapa lama, melibatkan berapa orang, terus apa namanya, biayanya berapa? Oh, Gitu. iya. Boleh diceritakan? Boleh. Oke. Sebetulnya agak disclaimer ya Mas, Oke, karena nggak usah nyebut angka lah. Oh nggak apa-apa sih, nanti tenang aja nggak apa-apa sebut. Karena ini apa namanya, mungkin produksi film ini di tim kami tuh agak kurang baik karena sangat cepat gitu. Maksudnya kayak seolah melanggar proses produksi gitu loh, yang harusnya bisa lama karena waktu deadline dan keharusan untuk selesai cepat. Jadi kami gaspol gitu lah. Jadi Shortcut ya? shortcut. Jadi banyak banget men-skip tahapan produksi gitu. Kayak misalnya kan kita harusnya bikin storyboard, terus ada PPM ya, pre-production meeting, terus ada juga riset yang lebih lama segala macam gitu. Tapi karena waktu itu memang ditujukannya harus cepat dan kami harus gaspol gitu kan Mas. Jadi banyak yang ya udah, yang penting saya ada di kepala saya, langsung ayo syuting kayak gitu loh. Nah, untuk kelamanya itu tepatnya saya lupa, soalnya itu cepet banget. Jadi di bawah seminggu lah itu Mas. Di bawah seminggu, 5-6 harian lah mungkin kayaknya. Itu termasuk risetnya atau risetnya berbeda waktu? Itu termasuk risetnya. Wow. Iya, itu makanya sebenarnya agak kurang enak nih ngomongnya karena waduh ini filmnya gimana nih, saya cepet banget risetnya ya gitu. Tapi memang jujur memang secara ini masih harusnya lebih mendalam lagi, lebih deep lagi. Nah, makanya dengan waktu yang terbatas jadi cuma demikian gitu Mas hasilnya. Sebetulnya saya pribadi masih pengen mau lagi tuh ngulik dan butuh waktu lebih gitu karena waktu itu di deadline festival, jadi waktunya nggak cukup gitu. Dan kru pun waktu itu karena bareng mahasiswa lain kami berlima waktu itu, berlima. Jadi saya pun merangkap research juga sama teman saya, terus director, DOP juga, sama editor juga. Kayak gitu. Dan itu sebenarnya kurang sehat ya di sebuah film, tapi jangan seperti itu. Dan itu pun juga saya mungkin nggak akan mengulangi lagi karena kurang baik juga gitu. Tapi nggak apa-apa, ini pengalaman. Iya. Tapi sebetulnya sih kalau riset Lengger mungkin ya karena sudah sangat banyak, cukup banyak literasi. Bahkan literasi digitalnya yang isinya tentang Lengger itu memang sudah cukup banyak gitu ya. Tapi saya memang dalam kondisi yang kurang ideal lah gitu. Dengan proses produksi yang sedemikian cepat itu. Ada hal-hal yang serem-serem nggak? Oh iya, ada Mas. Nah itu tadi kan kami syuting itu kan waktu itu kejar target deadline banget ya Mas ya. Jadi waktu itu kami menyanggupi untuk sebenarnya karena triknya kan karena waktunya pendek, kita langsung ke narasumber, kita gali gitu kan. Jadi biar kesannya itu nggak scripted gitu, tapi langsung natural dari narasumber. Nah tinggal kita merangkai gimana cara meramunya kan itu. Dan dari situ pas syuting interview, nah langsung saya udah bikin note-note mau nge-shoot apa nih kayak gitu. Nah termasuk reka adegan yang ritual itu gitu. Jadi saya pengen nunjukin ke penonton, ini loh seperti ini adegan ritual yang dilakukan sama penari Lengger gitu. Nah pas malam itu tuh Mas, kan sebetulnya ada kendala itu ya, karena ternyata, nah ini karena tadi mepetnya waktu ya Mas ya. Lokasi untuk ritual itu berada di tengah hutan. Oke. Iya, jadi jauh dari pemukiman warga. Masuk sekali ke hutan, ke bawah, turun lagi naik ke hutan, di situ tuh. Nah itu ini di luar dari perhitungan kami sih. Jadi kami nggak cukup banyak bawa roll kabel, jadi nggak bisa nyolok kabel kan. Nah terus kita harus gimana nih caranya nih biar tetap syuting kan. Akhirnya kami ada lilin, itu bawa lilin merah-merah dipasang di lokasi itu. Untung cukup itu ya Mas. Terus semua yang punya HP dikumpulin gitu. Ada 6 HP pas itu. Akhirnya semua kru yang nggak ngapa-ngapain, karena kan udah ngeset kamera nih ya Mas, setting mikrofon, kamera, sound, udah tuh. Yang lainnya, karena kan nggak ada lighting dong, tinggal semua lah di kayak semacam semak-semak gitu loh.
yang lain pada megang HP tuh center gini. Oke, wah. Itu semua. Terus? Nah, saya kan sendirian tuh, berarti kan di bawah itu lokasi gini Mas. Jadi ada kayak semacam tempat petilasan, terus Aku tahu sih tempat itu. tahu sih. kan? Tahu, Nah itu tahu. Mas, tahu ya. Iya. Terus ke bawah itu ada pohon gede. Yes. Nah, kan? Terus ke bawah turun Sebenarnya ya. kali kan. Kali betul. Nah itu, nah di situ. Nah saya minta biar gimana caranya lokasi yang untuk membasuh itu ke expose kan sama cahaya kan. Jadi ada satu kru di atas, 2 HP begini ke bawah. Di bawahnya ada lilin itu. Lah adegannya adalah si Lengger ini ditemani sama Pak Sirwan di situ untuk turun. Jadi aku putusin untuk menerangi si tokoh 2 ini untuk turun ke bawah gitu. Jadi kru kedua ada di sebelah pohon besar begini. Yang penting nggak kelihatan aja, udah aman gitu kan. Rolling tuh. Lah selama lagi rolling itu kru yang di atas ini. Jadi kan di atasnya petilasan itu makam ya Mas. Oke, Ingat nggak? iya tahu. Memang pas kita OTW itu memang udah nggak enak hawanya gitu. Iya. Nah, Itu emang lagi pilek lah ya, nggak enak. iya nggak enak karena lagi demam. Oke, Karena terus? pusing mikirin film gitu. Nah, si orang ini teman Raffi itu lagi megangin HP itu, dia merasa tuh ada kayak yang merhatiin dari atas sana. Nah, itu di kuburan. Dan dia nggak berani lewat, nggak berani nengok kayak gini, nggak berani gitu. Nah, terus itu satu. Kedua, pas saya lagi rolling itu, saya di bawah tuh Mas. Kan kali ya itu. Iya. Saya di bawah. Ini di sini tuh Lenggernya berdua lagi adegan membasuh. Kru di atas semua tuh. Saya di bawah sendirian tuh. Dengan 2 kamera, nggak ada lighting, rolling semua gitu. Nah itu di belakang itu, nggak tahu itu ada suara ya Mas. Kalau suara binatang mungkin semua setuju, oh itu binatang. Tapi ini aneh banget suaranya. Jadi nggak tahu apa gresek-gresek gitu ya. Jadi kalau mungkin sekarang teman-teman dengar gitu ya, itu pasti sepakat itu bukan binatang, itu bukan manusia, entah apa gitu. Tapi aneh banget. Jadi dari Alien deket, mungkin ya? nggak tahu lah. Dari deket terus jauh gitu loh Mas. Kayak gitu. Itu saya nggak berani gerak apapun karena masih rolling. Nah pas ketika cut, langsung gotong tuh kamera ke atas. Kabur. Saya nggak ngomong apa-apa gitu. Lah terus nih yang paling gong ini di sini. Kan waktu itu kami bawa sesaji karena untuk kepentingan kepetilasan. Ya. Kepetilasannya Mbak Daria waktu itu kita bawa ada Petilasan atau ke makam? Petilasan. iya dan makam juga sih, dua-duanya sih, ya, dua-duanya. Yang bawa sesaji itu yang ke petilasan. Iya, yang petilasan itu. Karena kan Yang ada gubuknya kan? Iya, betul, ada gubuknya itu. Nah, itu pun kami pakai HP tuh lightingnya. Kita nggak ada lighting kayak gini, nggak ada. Nah, pas bawa itu kan kami bertujuh berarti. Ganjil sih memang, bertujuh kan. Plus dengan ini yang main Lengger itu. Oh, maaf, berenam berarti ya. Karena yang satu perempuan, kru kami itu perempuan satu lagi halangan. Oke. Jadi iya. ditinggal di rumah, nggak ikut. Oke, nggak Makanya ikut. kami kurang banget kru tuh di situ. Lah selama jalan itu kan kami bawa sesaji tuh Mas. Ada kopi, ada jenang, banyak lah ya itu. Nah terus selama jalan itu, ini semua 2 orang saya merasakan. Jadi tuh saya tuh ngerasa dan teman saya ada sih. Kayak ada ngikutin di belakang. Krak. Jadi bikin ke distract ya. Begini nggak ada apa-apa tuh. Udah diam aja. Udah kami nggak berani bahas tuh, nggak berani bahas. Nah pas turun itu teman saya berat ininya, gitu. Berat sekali katanya. Tapi kita nggak berani ngomong. Cuman udah nggak enak banget kan. Gitu. Pegelinu itu. biasa. Pegelinu mungkin ya, karena malam-malam. Mas. Jadi Nganggotin masuk tripod angin. gitu kan. Iya. Aduh, Tripod lighting berat. nggak dipakai lagi. Oh iya iya. Kan tambah sakit. Terus berat terus. Terus nah itu. Nah terus pas sampai sana saya bilang itu, ini adegan terakhir kita belum dapat tempat loh, gimana gitu kan. Nah ada satu kayak semacam apa ya, kayak pendopo gitu kali ya namanya ya, tapi kecil banget sih Mas itu. Jadi bukan pendopo lah, kayak apa ya Mas, gubuk gitu ya, tapi ada ininya apa namanya, ada mesternya lah gitu. Nah situ, terus tapi banyak banget pohon-pohon bambu. Nah saya bilang, ini adegan terakhir kan hari nih, di sini tuh gimana, mau nggak? Dia langsung, temanku nih, si yang kameramen itu, Mas sumpah enggak, jangan, yuk kita pergi.
Dia udah nggak kuat tuh. Ya oke, pergi aja nggak apa-apa. Nah, akhirnya adegan terakhir di sebelah rumahnya Pak Sirwan itu. Lah ternyata pas sudah sampai di rumahnya Pak Sirwan itu, ini ada yang ngomong tapi saya nggak mau ngomong siapa namanya ya. Jadi pas selama kami jalan menuju hutan itu sampai ke petilasan pemakaman, itu ngikut semua di belakang banyak banget. Sebanyak itu ternyata karena bawa ini sesaji. Katanya begitu. Aku sih kayak udahlah kan udah selesai nih gitu. Ini festival film horor namanya. Sebanyak itu ternyata. Ini saya nggak Ikut tahu semua ya, ya? ikut semua. Karena tertarik sama itu sesajinya katanya. Satu begitu. jamaah itu mungkin ya. Mungkin ya rombongan gitu. Karena memang teman saya yang paling dengar tuh seramai itu, katanya krok gitu. Jadi emang saya kan di belakang nih sambil bawa kamera behind the scene. Oke. Nah dia tuh emang sering kayak gini-gini. Aku bilang, "Vi, kenapa sih?" gitu kan. Diem aja. Udah. Dan memang ternyata itu. Kenapa teman saya bilang itu katanya sejamaah itu ikut syuting. Suruh bantu-bantu dong. Nanti minta jatah lagi. Iya. Jadi ternyata kita ngobrolnya Oh jadi panjang ya Mas ya. iya. Kita udahin aja ya. Ngeri kayaknya kita. Ngeri ya Mas ya. Iya. Ngeri ya. Emosi dulu ini ternyata kita ketemu dengan cerita produksi film yang jangan diikutin tuh kayak gitu tuh. Jadi karena nge-push diri sendiri, kemudian banyak hal yang harus di-push untuk harus jadi. Waktu juga seperti itu. Untung mungkin tidak berhalangan dengan cuaca ya. Apa ada cuaca juga enggak? Oh Terang iya, semua ya? alhamdulillah terang. Dan alhamdulillah sekali setelah kami melakukan scene terakhir itu kan scene terakhir ada di kebun Pak Sirwan itu adegan menari. Nah, Depan rumahnya atau sampingnya? Sampingnya, Oh, sampingnya itu kami nembakin lighting terus nari sudah. Nah pas kami wrap hujan. Oh. Pas banget itu. Itu jam 11:30 malam. Setengah 12 malam gitu. Dan juga karena sebenarnya Pak Sirwan beliau menyampaikan ini mau adegannya sore aja atau malam. Saya nanya kan, memang kalau asli gimana Pak gitu. Malam gitu. Ya udah saya malam aja nggak apa-apa gitu. Karena biar dapat auranya beneran gitu. Biar saya nangkep beneran bagaimana apa yang dirasakan sama penari tersebut di situ. Jadi itulah banyak gangguan di situ mungkin ya. Oke. Tadi bersyukur ya bahwa proses yang telah dijalani sedemikian. Iya. Ya mungkin kita akan semakin kita banyak berproduksi akan semakin dapat pengalaman yang mungkin bermacam-macam dan mungkin yang dialami oleh Mas Alvin ini akan menjadi romantika suatu saat dia berada di level tertentu produksi film lagi. Amin. Ya. Mas Alvin kayaknya kita cukup. Ya, siap. Aku serem ya soalnya. Aduh maaf Mas, jadi bikin serem studio ya. Kita cukup sampai sini dulu. Kita ketemu lagi di minggu depan. Oh ya sebelumnya selamat untuk Mas Alvin. Belum sih. Mas Edos. Sutradara film dokumenter terbaik Festival Film Banyumas 2025. Assalamualaikum. Assalamualaikum.